your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and bring that beat back. Halo guys, balik lagi di Klon Reptil. Jadi gue mau ngasih tahu kalian fakta-fakta tentang kecoa. Gue nggak tahu ya kecoa dubia juga atau enggak, tapi ini kecoa rumahan biasanya seperti ini gitu. Jadi ini beberapa fakta-fakta. Jadi gini loh, ini kebetulan tempat buat ngumpetnya gue tambahin ya. Kalau kalian lihat kering-kering begini, kayak kotor begini, sebenarnya ini enggak, emang makanan dia yang kotor ya. Wah gila, gue gak paham lagi sih ini apaan, kayak jorok banget. Tapi ini kerajaan kecoa guys. Jadi ya kecoa seneng di tempat yang seperti ini. Jadi gini, fakta-fakta tentang kecoa. Yang pertama, kecoa itu makhluk yang paling kuat. Jadi dia bisa bertahan hidup selama 2 minggu tanpa kepala. Jadi dia itu makhluk yang cukup kuat ya. Dia bisa bertahan 2 minggu tanpa kepala, dan dia makhluk yang kuat terkena radiasi. Luar biasa kecoa. Terus juga ada fakta lagi, kalau kecoa ini makhluk terbego. Ini kecoa ya guys. Dia mau melahirkan, lihat no, pantatnya kebuka. Kita biarin aja, siapa tahu aja dia nanti menghasilkan banyak anak-anak ya. Kita cari anak-anakan yang lebih nah kayak gini. Jatuh dia guys. Jadi pejantan kecoa dubia tuh dia cepet banget kaburnya. Jadi kita ngambil yang anakan aja, yang masih kecil. Karena kalau kecoa dubia itu gue nggak tahu ya yang pejantannya kenapa, tapi kalau yang kecil ini dia bisa pura-pura mati gini nih. Gue kasih lihat ya. Cukup di pegang seperti ini, udah deh dia pura-pura mati. Nah ya kan, pura-pura mati. Padahal kalau kita taruh di bawah nih, dia langsung kabur. Nah jadi fakta kedua, kecoa itu satu-satunya makhluk yang otak enggak, dia ada lagi sih, tapi kayaknya kecoa ini dia nggak punya otak ya, gue bilang ya. Karena apa? Dia tuh bego banget. Jadi gini, kecoa itu cuman butuh 2 informasi untuk dia pindah tempat. Jadi kalau kayak kita kan, kalau pindah tempat tuh kita butuh informasi kayak panas, dingin, gelap, terang, lapar, bau, segala macem lah ya kan. Kalau kecoa nggak beda. Kalau kecoa cuma butuh 2, panas, dingin, atau gelap, terang. Jadi kecoa itu lebih milih tempat yang gelap. Jadi begitu gelap dia bakalan ke tempat itu. Jadi kalau kalian berpikir kayak kenapa sih di selokan itu banyak banget kecoa, atau di kamar mandi banyak kecoa, ya karena tempatnya gelap. Itu juga makanya timbul mitos kayak lampu kamar mandi jangan dimatiin, nanti ada setan. Sebenarnya gini, kamar mandi gue tuh full, kalau nggak ada orang dimatiin. Jadi kalau misalkan ada orang doang dinyalain, kalau nggak ada orang ya dimatiin. Dan nggak pernah ada pengalaman horor gitu, kecuali di kamar.
dan di samping rumah. Dan sekarang enggak. Jadi apa sih namanya, kalau misalkan lampu dimatiin itu bakalan banyak banget hewan-hewan yang berkeliaran. Kayak kecoa itu lebih suka tempat gelap sama tempat lembab, dingin gitu. Sebenarnya dia nggak kalau kelembapan gue nggak terlalu paham sih. Pokoknya yang gue baca di artikel, dia cuma butuh 2 informasi buat dia pergi. Jadi dia lebih suka ke tempat gelap. Jadi kecoa itu bisa bertahan 2 minggu tanpa makan. Begini, 2 minggu tanpa kepala. Kenapa dia bisa bertahan 2 minggu tanpa kepala? Karena begini, dia bisa nahan makan selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu, jadi dia nggak makan sampai akhirnya dia mati kelaparan. Jadi yang bikin dia mati sebenarnya bukan karena kepala, tapi karena dia kelaparan. Mati kelaparan. Seandainya dia nggak perlu makan, mungkin dia bisa hidup tanpa kepala. Pokoknya kecoa itu makhluk yang kekebalannya paling tinggi deh, paling kuat gitu. Nah, kalau gue kan ternak kecoa dubia, gue nggak paham sih kecoa dubia ini tipikalnya sama kayak kecoa pada umumnya, kecoa-kecoa rumahan gitu, atau dia beda gitu. Ya ini nih, kan udah agak gedean nih. Nah jadi kenapa gue bikin dia lebih banyak tempat buat ngumpetnya gitu kan, tempat telurnya gini lebih banyak. Itu sebenarnya karena gini, kecoa ini dia lebih suka tempat yang gelap. Kalau dia semakin gelap tempatnya, dia semakin banyak bereproduksi. Dan kan gue kan ternak kecoa dubia, secara otomatis gue harus memaksa dia biar dia terus bereproduksi dong, ya kan. Ya begini, dibanyakin tempat ngumpet segala macem. Dan kecoa dubia ini nggak bau ya, nggak kayak kecoa rumahan. Kalau kecoa rumahan gitu atau kecoa turkis kan itu bau. Dan kecoa dubia ini kecoa yang paling soft lah, gue bilang paling lucu gitu. Karena yang pertama dia nggak bisa manjat, beda dibanding keluarga-keluarga kecoa lainnya yang bisa manjat-manjat gitu. Terus manjat ini ya, dinding gitu kan, kayak begini juga bisa dipanjat sih kalau kecoa biasa. Dan dia tuh kukunya kaki-kakinya tuh nggak kasar, nggak kayak kecoa pada umumnya gitu. Dan yang pasti kecoa ini bener-bener nggak bau dan bersih. Kalau tempatnya pakannya sih ya gue bilang kalau tempat ini kotor ya, soalnya emang jarang banget gue bersihin karena gue tahu kebutuhan kecoa tuh bukan tempat yang bersih-bersih banget gitu loh. Tapi paling nanti seandainya gue jual pun pasti gue pisah dulu anakannya kan, karena ini indukan, calon-calon indukan semua, walaupun masih kecil-kecil, masih 0,5 cm, masih 2 cm, itu bakalan jadi calon indukan. Jujur kecoa dubia ini paling bagus loh untuk pakan, karena karena proteinnya tinggi, terus juga dia nggak bawa penyakit ya. Kalau jangkrik kayaknya kemarin itu masih bawa kripto deh. Jadi itu bisa aduh jatuh mulu sini kecoa, mati dong nanti lama-lama. Jadi gue nih kebiasaan ya, gue suka namain, oh iya ngomong-ngomong kecoa gue tuh yang pejantan mati, namanya Kevin. Aduh kasian banget sih Kevin. Jadi Kevin tuh udah nggak ada, dan satu-satunya pejantan kecoa dubia gue ya cuman satu, nggak ada lagi. Nah jadi selain itu kecoa itu dia yang kalau gue nggak paham sih, ada yang bilang otaknya kecil banget, ada yang bilang dia makhluk yang nggak punya otak. Jadi ya pergerakan dia tuh emang random banget gitu loh. Tapi gue lebih berpikir kayak dia otaknya tuh kecil banget gitu, mungkin setitik doang atau segimana. Kan kalau unggas yang otaknya paling kecil tuh kan burung onta, dia itu bahkan lebih kecil dari bola matanya ya kalau otaknya burung onta. Tapi kalau kecoa itu gue nggak paham sih, tapi yang pasti kayaknya dia masih punya otak, sama dia masih mendapatkan informasi, berarti dia masih punya otak buat ngolah informasi. Itu menurut gue pribadi. Tapi karena gue bukan orang yang saintis banget, yang apa ya, yang ini banget, gue juga masih baca-baca ya. Jadi gini,
ini gue dapat dari stand up komedian ya. Kecoa kalau terbang, kita menghindar pun itu nggak bakal bisa gitu, karena kecoa sendiri pun nggak tahu dia mau terbang ke arah mana gitu. Jadi random aja, karena ya kecoa itu nggak punya otak gitu. Bukannya gue ngata-ngatain kecoa ya. Kesian kecoa, ntar gitu. Nah selain itu tadi agak terhambat sedikit ya videonya, jadi agak kepotong soalnya ada notif sesuatu. Nah jadi itu kecoanya ya. Nah ini kebetulan ada 3 size nih. Size ini size baru pertama keluar ya, baru pertama dilahirin, terus kecil ini, dan ini sekitar udah sebulan. Nah kalau yang tadi itu yang gede sendiri itu udah sekitar 2 bulanan ya, mana sih. Nah nih, itu udah sekitar 2 bulanan segini. Nah kalau 3 bulan dia ngegede lagi sampai 4 bulan, 5 bulan. Nah 5 bulan itu dia udah bisa diternak, 5 atau 4 bulan gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah juga buat ternak kecoa dubia, tapi nggak terlalu gampang juga. Kenapa gue bilang nggak terlalu gampang? Karena resiko matinya tuh cukup ada gitu. Misalkan kalian kurang ngasih dia air, pakan gitu. Kalau masalah kebersihan, gue percaya kecoa itu nggak butuh bersih-bersih banget gitu. Gue nggak tahu ya kalau kecoa dubia, tapi gue percaya begitu sih. Oke, mungkin sekian aja untuk konten terbaru gue. Kayaknya bakalan diundur sedikit karena gue masih banyak yang harus dikoreksi lah. Walaupun gue udah punya harmonika sih, gue mah sombong aja. Udah. Oke, mungkin sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.